Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nabla Education. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal tentang osilasi terkopel ya. Jadi ini bisa dijadikan salah satu referensi ya bagi yang belajar fisika untuk Olimpiade. Salah satu contoh soal getaran ya, khususnya tentang osilasi yang terkopel. Nah, salah satu contoh sederhana dari sistem osilasi terkopel itu ditunjukkan oleh gambar berikut ya. Jadi ada dua buah massa ya. Ada kita sebut saja ini massa yang pertama, ini M1. Nah, kemudian ada massa yang kedua, ini M2. Ya, besarnya sama, M1 dan M2 itu punya besar M. Kemudian massa ini terhubung dengan tiga buah pegas ya. Pegas yang sebelah kiri ya, itu terikat pada tembok dan pegas yang sebelah kanan juga terikat pada tembok. Sementara itu pegas yang tengah itu terhubung dengan M1 maupun M2. Oke, pegasnya masing-masing punya konstanta pegas K sama. Jadi tiga bekas ini konstantanya semuanya K. Nah, pertanyaannya adalah tentukan frekuensi sudut mode normal dari osilasi sistem di atas ya. Kita diminta untuk mencari frekuensi sudut ya, omeganya. Omeganya berapa? Oke. Nah, untuk mengerjakan soal osilasi ini ya, osilasi yang terkoppel ini kita gunakan dua hukum utama ya. Yang pertama itu hukum 2 Newton ya. Tentu teman-teman familiar sekali dengan hukum 2 Newton ini ya. Tidak lain adalah secara matematika boleh kita tuliskan F sama dengan massa dikalikan percepatan ya. Yang kedua, hukum yang kita pakai adalah hukum Hooke. Ya, hukum Hooke ya, boleh kita tuliskan secara matematika persamaannya F sama dengan K kali delta X ya, di mana K itu konstanta pegas ya. Nah, dua hukum ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan sistem osilasi terkopel ini. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, ya, perlu diingat bahwa dalam getaran ya ada satu persamaan yang harus teman-teman pahami, bahwa persamaan gerak dalam getaran itu boleh kita tuliskan seperti ini ya. Jadi F pemulih atau restoring force itu sama dengan M kali A ya. Untuk getaran itu pasti berlaku persamaan ini. Nah, sebagai contoh ya, sebelum masuk ke sini sebagai awalan, misalkan kita mempunyai pegas ya, pegas kita gantung seperti ini, kemudian diberi massa M dan diberi simpangan misalkan sebesar delta X, maka posisi pegasnya di sini, maka di sini akan berlaku ya F pemulih itu sama dengan M dikali A. Nah, F pemulih di sini adalah definisi dari gaya pemulih itu adalah gaya yang arahnya berlawanan dengan arah simpangan ya, dan gaya ini memberikan kecenderungan benda untuk kembali ke posisi setimbangnya. Jadi misalkan mula-mula setimbangnya di atas sini, kemudian ditarik ke bawah, maka gaya itu mengarahnya ke atas ke sana. Jadi F pemulihnya arahnya ke atas. Ya, tidak lain di sini adalah gaya bekas itu sendiri, yaitu K delta X misalkan. Nah, karena di sini arahnya berlawanan, maka kita kasih tanda negatif di sini. Nah, itu adalah gaya pemulih. Nah, ide ini kita pakai untuk soal osilasi terkopel ini ya. Kita hapus dulu yang di sini. Jadi, kita tinjau masing-masing benda ya. Kita tinjau dulu M1. Tinjau M yang pertama. Berarti gaya pemulihnya yang pertama adalah ini ya. Dia asumsikan M1 dan M2 punya perpindahan masing-masing X1 dan X2 yang arahnya ke kanan gitu. Kita asumsikan mereka bergetar berpindah searah, yaitu ke kanan semua. Maka untuk M1 dia akan memperoleh gaya pemulih, yaitu untuk pegas yang sebelah kiri, yaitu minus K dikalikan X1, karena perpindahannya, peregangannya berarti X1 di sini. Kemudian untuk pegas yang sebelah kanannya M1 atau pegas yang di tengah ini, ya, dia berarti akan terkompresi sebesar X1. Nah, tetapi ingat di sini ada M2 yang juga berpindah atau perpindahannya X2 ke kanan. Maka benda satu ini akan mendapatkan gaya pemulih tambahan, yaitu K ya, minus K
X1 minus X2. Karena untuk bekas yang tengah dia punya perpindahan, punya peregangannya X1 minus X2. Sama dengan M dikalikan A ya. M1 dikalikan A karena masanya sama kita tulis M di sini. Nah, di sini kita akan gunakan bentuk diferensial ya untuk A. Ingat, percepatan itu adalah turunan kedua dari posisi ya. Jadi A itu boleh kita tuliskan D2X dt kuadrat ya. Turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Atau karena kita turunkan terhadap waktu boleh kita tulis X double dot seperti ini. Jadi A itu sama dengan X double dot ya. Kita tuliskan dalam bentuk dot seperti itu untuk menyingkat penulisan. Nah, berarti persamaan untuk M1 ini boleh kita tulis ya. Sekalian kita sederhanakan. Berarti ini minus KX1 berarti minus 2KX1 minus K minus X2 berarti plus KX2 sama dengan M dikalikan X1 double dot. Nah, persamaan ini kita beri nama persamaan 1 gitu. Sekarang kita tinjau yang untuk masa kedua. Ya. Sama ya, masa kedua dia berpindah X2 ke kanan, berarti pegas yang sebelah kanan ini tertekan sebesar X2, berarti minus K X2. Kemudian untuk pegas yang tengah identik, berarti minus K X2 dikurang X1 sama dengan M X2 double dot gitu. Kalau kita sederhanakan akan berubah menjadi minus 2K X2 ya, ini minus kena minus jadi plus K X1 sama dengan M X2 double dot. Ini persamaan yang kedua. Oke, kita sudah dapatkan persamaan gerak M1 dan M2 ya dalam bentuk persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. Kalau teman-teman perhatikan, persamaan 1 dan persamaan 2 itu adalah persamaan diferensial order 2 ya. Untuk getaran kan. Maka kita bisa asumsikan bahwa solusi untuk persamaan 1 dan persamaan 2 ya untuk getaran, maka dia akan punya solusi ya. X1 itu sama dengan A1 sin omega T. Dan X2 itu sama dengan A2 sin omega T ya. Boleh juga ditambah plus V0 itu boleh ya. Jadi solusi dari persamaan diferensial order 2 ya, persamaan 1 dan persamaan 2 itu adalah bentuk sinusoidal. Sinusoidal itu bisa sin, bisa cos. Jadi teman-teman memberikan di sini nilai cos juga boleh. Kita misalkan seperti ini. Nah, karena di persamaan 1 dan persamaan 2 kita menemukan bentuk diferensialnya X1 double dot dan X2 double dot, maka persamaan ini kita beri nama persamaan 3 gitu aja. Persamaan 3 kita bisa turunkan 2 kali untuk mendapatkan diferensial keduanya, turunan keduanya ya. Jadi X1 dot itu sama dengan kita turunkan terhadap T, berarti A1 kalikan omega sin turunan pertama sin jadi cos ya, cos omega T, kemudian X1 double dot berarti minus, turunan cos itu minus sin, minus A1 omega kuadrat sin omega T ya. Atau boleh kita rapikan, X1 double dot itu sama dengan minus omega kuadrat A1 sin omega T. Coba perhatikan bentuk yang di sini. Nah, A1 sin omega T tidak lain adalah X1. Berarti X1 double dot, kita ganti pensil lagi. Berarti X1 double dot sama dengan minus omega kuadrat X1. Dengan cara yang sama kita akan dapatkan X2 double dot sama dengan minus omega kuadrat X2. Caranya sama. Nah, ini adalah persamaan yang keempat. Oke. Oke, kita sudah punya 4 persamaan. Lalu langkah selanjutnya adalah kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1 dan 2.
Ya, kita ambil dulu persamaan 1 dan 2-nya untuk pindah ke halaman selanjutnya. Oke, kita pindah di sini. Oke, sekarang kita punya X1 double dot itu sama dengan minus omega kuadrat X1 dan X2 double dot sama dengan minus omega kuadrat X2. Kita gantikan ya persamaan X1 dan X2 double dot ini ke persamaan 1 dan ke persamaan 2. Maka kita akan punya ya, minus 2K X1 plus K X2 sama dengan M dikali minus omega kuadrat X1 ya. Kita bisa rapikan persamaannya jadi minus 2K X1 ini pindah ruas ke kanan jadi plus M omega kuadrat X1 plus K X2 sama dengan 0 ya. Lalu bisa kita buat M omega kuadrat min 2K X1 plus K X2 sama dengan 0. Oke, ini kita buat persamaan 5. Dengan cara yang sama, kita bisa masukkan persamaan X2 double dot ke persamaan 2. Kita akan dapatkan minus 2K X2 plus K X1 sama dengan minus M omega kuadrat X2 atau minus 2K X2 plus M omega kuadrat X2 plus K X1 sama dengan 0. Kita rapikan jadi M omega kuadrat min 2K X2 plus K X1 sama dengan 0. Oke, ini persamaan yang ke-6. Oke, kita sudah dapatkan persamaan 5 dan persamaan yang ke-6. Oke, persamaan 5 dan ke-6 ini kalau teman-teman lihat itu adalah persamaan linier dua variabel ya dengan variabel X1 dan X2. Nah, salah satu alternatif penyelesaiannya adalah kita bentuk ini menjadi matriks ya. Selain itu juga teman-teman bisa coba dengan menggunakan eliminasi dan substitusi boleh. Nah, saya akan jelaskan di video ini dengan menggunakan matriks ya. Kalau kita bentuk matriks, persamaan ini akan kita tuliskan seperti ini. M omega kuadrat min 2K ya. Oke, kita tulis dulu matriksnya di sini X1, di sini X2. Berarti M omega kuadrat min 2K X1 plus KX2, berarti di sini K. Kemudian yang persamaan 6, berarti di sini K, KX1, di sini M omega kuadrat min 2K sama dengan 0, 0. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah punya matriksnya. Selanjutnya, kita lihat persamaan ini. Nilai X1 dan X2 itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Ini nilai X1 dan X2 itu tidak boleh 0. Tidak boleh 0. Karena kalau X1 dan X2-nya 0 berarti nggak ada perpindahan, maka sistemnya nggak bergetar. Maka supaya matrik ini punya penyelesaian, maka yang matrik yang sebelah kiri ya, matrik yang ada di sini, yang M omega kuadrat min 2K, kemudian K ya, elemen-elemennya, maka nilai determinan ini harus sama dengan 0. Determinannya harus sama dengan 0. Nah, teman-teman ingat kalau ada matriks ordo 2 kali 2 ya, A, B, C, D seperti ini, maka determinannya, determinan A, B, C, D, ya, determinan matriksnya atau kita tuliskan dalam bentuk ini, A, B, C, D itu nilainya sama dengan AD dikurang BC. Ya. Maka untuk soal tersebut, kita bisa mencari determinan matriks yang tengah itu ya, determinannya berarti M omega kuadrat min 2K, kemudian K, M omega kuadrat min 2K, ini harus sama dengan 0. Berarti
M omega kuadrat min 2K dikali M omega kuadrat min 2K ya, silang seperti ini. Nah, berarti M omega kuadrat min 2K kuadrat min kemudian BC K dikali K, berarti K kuadrat sama dengan 0. Atau boleh kita tulis ya, ini kan bentuk A kuadrat min B kuadrat. Boleh kita tulis jadi A plus B, A min B. Maka bentuk ini akan berubah jadi M omega kuadrat min 2K plus K dikali M omega kuadrat min 2K min K sama dengan 0. Atau M omega kuadrat min K M omega kuadrat min 3K sama dengan 0. Oke, ini persamaan. Anggap aja ini persamaan yang ketujuh. Oke, kita ambil persamaan 7. Kita pindah di halaman selanjutnya. Oke, kita lanjut di halaman 3. Nah, kita punya persamaan 7 seperti ini. Ini persamaan pemfaktoran biasa ya. Maka ini bisa menghasilkan yang pertama ya, bentuk yang pertama ini. Kita ganti warna biar jelas. Bentuk yang pertama ini akan menghasilkan M omega kuadrat sama dengan K, berarti omega sama dengan akar K per M. Kita beri nama ini omega 1 gitu aja. Kemudian bentuk satunya lagi M omega kuadrat sama dengan 3K, berarti omega sama dengan akar 3K per M. Ini kita beri indeks omega 2. Nah, sampai tahap ini kita sudah menemukan nilai omega 1 dan omega 2 yang tidak lain merupakan modus normal dari sistem osilasi terkopel tersebut. Jadi dia punya nilai omega 1 dan omega 2 modus normalnya. Nah, kemudian kalau kita substitusikan nilai omega ini ke persamaan nih 5 dan 6, ya, kita masukkan ke sini, kita bisa tahu nanti seperti apa bentuk getarannya ya. Kita substitusikan ke ini. Kita ambil dulu persamaannya. Oke. Oke, kita sudah ambil nih persamaan 5 dan persamaan 6. Kita masukkan ya, kita coba omega 1 kita masukkan ke persamaan 5 atau 6 ya. Jadi bisa dipilih, boleh 5, boleh 6, akan memberikan hasil yang sama. Saya coba omega 1 ke persamaan 5. Ini masuk ke sini. Maka akan memberikan hasil bahwa M dikalikan omega 1 kuadrat berarti K per M min 2K ini dalam kurung X1 plus K X2 sama dengan 0. Atau kita bisa dapatkan nih M-nya kita coret min KX1 plus KX2 sama dengan 0. Atau kita peroleh, ya kita pindah ruas, X1 sama dengan X2. K-nya bisa kita coret. Nah, ini hasil yang kita peroleh, yang pertama. Yang kedua, M, ya kita masukkan omega 2 ke persamaan 5, sama. Boleh ke persamaan 6. Ini saya masukkan ke persamaan 5 ya di sini. Jadi M, sini 3K per M, min 2K X1 plus KX2 sama dengan 0. M-nya dicoret, 3K dikurang 2K berarti KX1 plus KX2 sama dengan 0. Ini berarti X1 sama dengan minus X2. Oke. Nah, apa artinya dari hasil X1 sama dengan X2 dan X1 sama dengan minus X2? Artinya, untuk mode yang pertama, jadi X1 sama dengan X2, itu kita bisa gambarkan ya, untuk X1 sama dengan X2, itu artinya arah getaran
atau osilasi dari dua massa itu tuh searah gitu. Jadi tadi kita gambar sistem caranya ya di sini. Kemudian seperti ini. Kemudian nah, untuk yang X1 sama dengan X2 berarti seperti ini. Kalau misalkan yang pertama bergerak ke kanan, yang kedua juga geraknya ke kanan. Atau yang pertama bergerak ke kiri, massa yang kedua juga bergerak ke kiri. Jadi gerakannya perpindahannya sama, ya. Kemudian untuk yang X1 sama dengan minus X2, itu artinya kalau kita gambarkan lagi sistemnya. Oke. Seperti ini. Artinya massa 1 dan massa 2 itu perpindahannya berlawanan arah. Jika massa 1 ke kanan seperti ini, maka massa 2-nya ke kiri. Atau massa 1 ke kiri, massa 2-nya ke kanan. Nah, jadi itu adalah jenis gerakan dari sistem osilasi terkopel tersebut. Nah, itu dia salah satu contoh soal osilasi terkopel yang sederhana. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman ya. Bisa dijadikan referensi untuk belajar materi getaran. Oke, jika video ini bermanfaat, silahkan share. Dan jika ada pertanyaan atau diskusi yang menyangkut dengan video ini, bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.